Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsaminu ayyunadhira man yatawaqqa'u al-istifadatu minhu mimman huwa mustaghilun bil ilmi. Yang ke-8 dari adab munadharah, adab berdiskusi, ayyunadhira, hendaklah dia mengajak diskusi man dengan orang yatawaqqa'u al-istifadatu. Yatawaqqa'u yang terjadi atau yang bisa hasil, al-istifadatu mengambil faidah, minhu dari man. Mimman huwa yaitu orang, huwa yang orang itu mustaghilun bil ilmi, orang yang sibuk bil ilmi dengan ilmu. Ada pendelapan dari diskusi, boleh kita berdiskusi, itu hendaknya kita berdiskusi dengan orang yang memang bergelut dengan ilmu. Sekiranya kita bisa mengambil faidah dari diskusi itu dan dia bisa mengambil faidah dari diskusi yang kita ajak dia untuk mengadakan diskusi ini. Jadi tidak dengan orang yang notabene bukan orang yang sibuk dengan ilmu. Jadi orang-orang yang benar-benar sibuk dengan ilmu, misalnya ya guru dengan muridnya atau sesama guru atau sesama murid yang kita kenal dengan musyawarah. Dalam tradisi pesantren ada musyawarah atau mudzakarah, itu boleh. Tapi kalau bukan orang yang bergelut dengan ilmu, bukan, misalnya ahli ibadah, abid misalnya, orang yang ahli ibadah ya emang sehari-harinya dia bukan ngaji, sebenarnya wirid. Kemudian diajak diskusi, sehari-hari dia kerjaannya memang ibadah, wirid, diajak diskusi tentang apa itu hulul, apa itu wahdatul wujud. Wah, yang udah wahdatul wujud diceritain, terus gimana Sunan Kalijaga manunggaling kaula Gusti, orang dikerjanya wirid, nanti salah-salah malah dia bisa ngaku jadi Tuhan jadinya. Ini orang yang tidak bergelut dengan ilmu, jangan diajak berdiskusi, tapi ajaklah diskusi orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Wal ghalibu annahum yahtarizuna min munadharatil fuhuli wal akabiri khaufan min duhuril haqqi ala alsinatihim. Tetapi wal ghalibu, halnya ini jadi jumlah haliyah, tetapi kebanyakan al-nahum, sungguhnya para ulama atau manusia, yahtarizuna, mereka menjaga min munadharatil fuhuli wal akabiri, dari berdiskusi dengan orang-orang hebat, wal akabiri, dan orang-orang besar, khaufan, karena khawatir, min duhuril haqqi, dari munculnya kebenaran, ala alsinatihim, atas lisan mereka, fayarghabuna fiman dunahum, maka mereka lebih suka fiman, dengan orang dunahum yang di bawah mereka, tom'an fi tarwijil batili, tom'an karena tamak atau karena berambisi, fi tarwijil batili alaihim, dalam mendoktrin kebatilan, alaihim, atas mereka. Syarat diskusi itu harus dengan orang yang memang bisa mengambil faedah dari diskusi itu, atau kita mengambil faedah dari dia. Nah, tapi kebanyakan orang-orang pada zaman Imam Ghazali, fuqaha, ini ngajak diskusi bukan sama Imam Ghazali, bukan. Kenapa? Takut kebenarannya muncul dari mulut Imam Ghazali, bukan dengan gurunya Imam Ghazali, misalnya Imam Juwaini atau yang kita kenal dengan Imam Haramain, bukan. Tapi ngajaknya justru orang-orang yang di bawah mereka, yang kira-kira bisa dibodoh-bodohi. Makanya kadang-kadang kalau kata mualim itu, mualim Ubed, kita mah goro-goroin orang doang, goro-goroin. Jadi digoro-goroin, bukan diskusi, tapi ya mengajak
orang itu untuk didoktrin kebatilan. Ngajak diskusi dengan orang yang di atas intelektualitasnya atau ilmu fikihnya lebih tinggi dibanding dia, nggak mau. Kebanyakan fuqaha pada waktu itu nggak mau. Dia hanya mau berdiskusi dengan orang yang kira-kira bisa didoktrin oleh mereka. Kalau dengan kelas atas nggak mau. Khawatir kalau dengan kelas atas kalah dan kebenaran muncul di lisan mereka, bukan di lisan orang atas ini, orang yang lebih tinggi ilmunya, bukan di lisan mereka. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Padahal awalnya kan diskusi itu memang mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran ya sama seperti mencari korban bencana. Mau ditemukan di tangan siapa kek? Apa PPSU yang nemuin? Apa yang nemuinnya Satpol PP? Ya nggak masalah. Yang penting udah ketemu, alhamdulillah ketemu korbannya. Begitu juga mencari kebenaran, mau ketemu dari pihak kita atau ketemu dari pihak lawan bicara kita, nggak masalah. Nah, umumnya fuqaha pada masa Imam Ghazali ini nggak mau kalau kebenaran ini muncul lewat lisan lawannya, nggak mau. Ini yang tidak boleh dan harus dihindari. Wa wara'a hadhihi syurutun daqiqatun katsiratun. Dan di belakang ini semua 8 adab ini syurutun daqiqatun katsiratun, ada syarat-syarat yang sangat detail, katsiratun banyak. Walakin fi hadhihi syurut at-tsamaniyah, tetapi dalam syarat yang 8 ini, adab yang 8 ini, ma yahdika ilaman, ma ada sesuatu yahdika yang bisa menunjukkanmu, ilaman yunadiru lillah, ilaman kepada orang, yunadiru yang berdiskusi atau berdebat, lillahi karena Allah, waman yunadiru dan orang yunadiru yang berdebat li'illatin karena satu ilat atau karena satu alasan, alibi. Ilat itu banyak sebenarnya syarat-syarat diskusi, syarat-syarat yang detail-detailnya itu sangat banyak, tapi cukuplah 8 ini kata Imam Ghazali. Cukuplah 8 adab ini diskusi ini dipegang. Dengan memegang 8 adab ini antara lain, kalau diskusi jangan di tempat umum biar ditonton orang. Kemudian kalau diskusi hendaknya ini dari awal bersikap bahwa kita dan lawan bicara kita adalah satu tim. Jadi jangan ada ambisi buat saling mengalahkan. Dalam diskusi itu hendaknya diskusi yang masalah yang sifatnya kontekstual, waqiah. Jadi tidak berdiskusi hal-hal yang nggak ada hubungannya sama masyarakat. Diskusi kayak tadi diskusi soal tahallul, diskusi soal tajalli, tahalli, jangan, karena nggak ada hubungannya dengan kemaslahatan umumnya orang. Kemudian syarat yang awal kemarin itu diskusi itu munadharah itu fardu, tapi fardu kifayah. Seandainya ada fardu kifayah yang lain, maka harus dikalahkan, tinggalin diskusi, nyelasin mayit sama berdebat. Walaupun berdebat itu sama-sama fardu juga, tapi fardu kifayah, tapi tetap menangkan nyolatin jenazah. Fardu kifayah dua-duanya. Jadi berdebat sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Terus yang awal sekali kemarin, hendaknya fardu kifayah ini jangan mengalahkan fardu ain. Maksudnya orang yang mau berdebat, munadharah, diskusi, ini harus selesai fardu ainnya. Orang-orang yang udah menguasai fardu ain, menguasai ilmu-ilmu yang wajib dia pegang untuk ibadah yang fardu bagi diri dia sendiri, fardu ainnya dia. Jadi sholatnya udah benar, puasanya juga udah tahu, baru masuk ke ranah yang fardu kifayah. Nah, dengan 8 syarat ini kiranya cukup kata Imam Ghazali. Kiranya cukup, walaupun masih ada syarat-syarat yang lain, tapi cukuplah 8 ini. Dengan memegang 8 adab atau 8 syarat diskusi ini, maka insya Allah kita bisa nilai, kita akan memilih orang atau teman diskusi ini teman yang memang lillahi ta'ala diskusinya, bukan karena alasan tertentu. Diskusinya bukan karena selain Allah. Orang yang berdiskusi karena Allah ini akan kelihatan, ya dia pasti bukan pengen meraih popularitas, pasti dia nggak mau ditayangkan, pasti dia maunya di tempat sepi, itu pasti begitu. Dengan 8 ini kita bisa punya rambu-rambu
siapa orang yang layak kita ajak berdebat dan tidak. Kalau kira-kira udah megang 8 ini udah tahu. Nah, ini kira-kira si Zaid ini mah ya bukan pengen diskusi nih. Ini mah pengen nunjukin ilmu doang, gak usah diladenin. Udah, enggak, saya lagi ada ini, pergi aja. Saya ada kondangan nih, hari ini 4 kondangan. Udah nggak ada waktu buat diskusi, tinggal aja. Kelihatan nanti dengan 8 ini kelihatan. Wa'lam bil jumlah, dan ketahuilah bil jumlati secara umum atau secara global, annaman la yunadiru asyaitona wa huwa mustawlin ala qalbihi wa huwa a'da aduwin lahu wa la yazalu yad'uhu ila halaki thumma yastaghil bil munadharati ghairihi fil masail allati al mujtahidu fiha musibun. Mana ini jawabnya? Ketahuilah secara umum, sesungguhnya man la yunadhiru syaitona, orang yang tidak berdebat dengan setan, wa huwa mustaulin ala qalbihi, maka setan akan menguasai ala qalbihi, atas hatinya. Wa huwa a'da aduwin, padahal dia setan itu adalah musuh yang paling musuh lahu untuknya. Wala yazalu yad'uhu ila halaki, wala yazalu, dan tidak berubah setan, maksudnya terus menerus, yad'uhu, mengajak seseorang ila halakihi, kepada kehancurannya orang itu. Tsumma yastagilu bimunadharati ghairihi, kemudian sibuk dengan mendebat orang lain fil masaili, dalam masalah-masalah allati al mujtahidu fiha musibun, allati, masalah yang seorang mujtahid di dalam masalah itu musibun, benar. Au masahimu lil musibi fil ajri, au masahimu, atau beberapa bagian saham, itu masaham, lil musibi, untuk yang benar, untuk orang yang tepat pendapatnya, fil ajri, di dalam upahnya. Fahuwa dohakatun li syaitoni, maka orang itu dohakatun adalah orang yang jadi bahan tertawaan li syaitoni, untuk syaitan. Wa ibratun lil mukhlisin, dan itu sebagai pelajaran lil mukhlisin, untuk orang-orang yang ikhlas. Walidzalika syammata syaitanu bihi lamma ghamasahu fihi. Jadi secara umum kita harus tahu, yang harusnya kita debat, yang harusnya kita bantah terus itu bukan orang-orang alim atau orang-orang yang kita anggap lawan bicara kita. Yang kita harus debat pertama kali itu setan. Karena kalau kita nggak debat sama setan, ini setan menguasai hati kita. Diajak sama setan, lawan tuh alumni sono Jawa, coba dah tanyain dah. Tanyain soal inian, soal hukum-hukum fikih. Nah, waktu ada bisikan seperti itu, harus kita debat dulu itu bisikan. Emang perlunya apa kalau saya debat itu dia? Manfaatnya apa? Bantah lagi. Ntar ente bisa ini, bisa kalau menang udah langsung naik dah pamor ente. Dia kan yang paling jago debat, dia di sini. Kalau di kampung ini ente yang menang, ya ente yang naik. Debat. Oh gitu doang. Jadi tujuannya debat dulu. Jadi yang pertama harus debat tuh ajakan-ajakan itu. Yang harus debat bisikan-bisikan itu. Kalau kita nggak debat, maka setan nguasain. Iya dah, gue aja debat dah. Pokoknya mau kalah kayak mau menang, yang penting gue nggak mau setuju sama dia, meskipun dia benar. Akhirnya jadi bukan mencari kebenaran, bukan, tapi mencari pembenaran dan pengen menang sendiri. Ini yang seperti ini jadi bahan tertawaan setan. Jadi setan nggak mau didebat, tapi dia malah debat, dia malah ngajak debat orang-orang yang dia pandang saingannya dia. Soalnya biasanya tukang cilok kan saingannya tukang cilok. Ya ustadz ya saingannya ustadz juga, biasanya kori saingannya kori juga ya. Setan yang pertama kali tuh saingan lu tuh, coba dah tes. Gitu. Walidzalika syammata asyaitonu bihi, walidzalika syammata syaitona bihi, dan karena itu syammata, membuat ciut orang tadi, asyaitona, setan, bihi, dengannya, lima gomasahu fihi min dulmatil afati, lima, dengan sesuatu, gomasahu fihi, yang menyingkap orang itu akan ma fihi, di dalamnya, min dulumatil afati, yaitu kegelapan-kegelapan bahaya, allati nu'addiduha, yang kami sudah bilang atau yang kami sudah perhitungkan,
wa nadhkuru tafasilaha, dan kami sebutkan perincian-perinciannya. Kata Imam Ghazali, dengan cara mendebat, menjadikan setan musuh debat pertama kali, dengan cara menjadikan setan sebagai prioritas lawan debat kita pertama kali, maka setan akan ciut. Setan itu akan merasa kecil dan gak akan bisa menggoda kita. Dan dari situ akan terbuka, akan tahu afat atau bahaya dari perdebatan, bahaya dari munadharah, diskusi-diskusi yang tujuannya bukan karena Allah. Ini akan kelihatan, akan terlihat bahaya-bahaya itu yang sudah kami sebutkan, kata Imam Ghazali. Jadi bahayanya munadharah ini, pertama bisa bermusuhan secara zahir nih. Kemudian yang kedua, sepanjang hidup itu bisa jadi saingan. Kemudian yang ketiga, bagian dalamnya yang kalah itu jadinya dalam hati ada adawah, ya permusuhan juga, benci. Yang menang dalam hatinya ada ujub. Nanti dua-duanya ya mencoba menampilkan yang terbaik buat dia. Apa itu? Ria jadinya. Ya udah, dua-duanya jadi sama-sama jelek, dua-duanya sama-sama pamer, dua-duanya sama-sama ria. Yang satu musuh, ada adawah fi qalbi, yang satu ada ujub. Itu dibuka semua oleh Imam Ghazali kemarin itu. Dibuka semua. Ini yang kadang-kala Rasulullah sebut bahwa orang alim satu itu lebih sulit atau lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 abid. Karena orang alim, contohnya kayak Imam Ghazali nih, kita baca kitab Ihya, itu dibuka semuanya kartunya setan. Jadi trupnya setan itu ketahuan semuanya, kelihatan semuanya. Setan mau belok kemana aja, oleh Imam Ghazali dikasih tahu. Kita harus waspada bahwa ada banyak jebakan-jebakan atau ada banyak titik-titik di mana seorang alim maupun seorang abid itu bisa tersesat di situ. Makanya keselnya setan sama orang alim itu, takutnya setan sama orang alim itu tadi, dia tidurnya aja ibadah, apalagi dia melek bisa bikin orang-orang yang lain itu sadar dan melek. Itu yang bikin setan takut sama orang alim. Nabi juga pernah ketemu sama setan, kemudian nggak mau masuk itu. Padahal di situ ada abid lagi ibadah. Kenapa kamu nggak mau? Kamu takut sama orang ibadah itu? Bukan, saya bukan takut sama orang ibadah. Itu sampingnya ada yang lagi tidur. Saya takut sama orang yang tidur itu. Itu orang alim. Orang alim membukakan ini, bahkan afat atau bahaya-bahaya yang bisa didapat oleh kita orang-orang abid maupun alim. Hawa nafsu misalnya dikupas juga orang-orang. Hawa nafsu itu pertama kalau kasih nasihat itu pasti nasihat supaya kita ingkar atau ngelawan perintah Allah. Nggak usah sholat lah, ngapain sholat? Ntar setahun sekali aja sholat mah. Nggak mau juga kita tetap sholat sih setahun sekali, enggak, tiap hari aja. Tiap hari. Nanti didiemin sama hawa nafsu tuh. Akhirnya kita karena didiemin hawa nafsu, akhirnya langkah keduanya hawa nafsu pakai langkah kedua, jangan capek-capek bang, jangan keras-keras sama diri abang sendiri. Kan butuh ini juga keluarga, kan butuh juga itu tetangga juga nanggap mah perlu juga sholatnya, nggak usah sering-sering lah. Jadi laganya tuh kayak nasihatin. Jangan terlalu keras sama diri abang sendiri, kasihan. Ntar dah kalau mau sholat nambah yang sunnah-sunnah, ntar kalau umur udah 50, sekarang mau jangan, puas-puasin dulu nangga gitu. Nggak mau juga kita, nggak nurut juga, tetap sunnah tetap. Akhirnya nafsu pakai langkah yang ketiga. Ya udah bang, abang dibilangin susah banget, malah makin jadi badannya. Lama-lama abang jadi wali nih kalau gini. Di kampung ini kayak abang doang wali kutub. Gitu tuh nafsu tuh. Itu dikupas semuanya oleh Imam Ghazali kayak begitu. Ini yang bikin orang-orang, yang bikin setan itu takut pada orang alim, karena dipocel-pocelin tuh cara-cara setan untuk menggoda manusia.
bayanu afatil munadharati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.